Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces ya. Tema kita kali ini adalah di mana pesan semesta ya ingin menyampaikan kepadamu, jauhilah orang ini ya. Sebelum hidupmu hancur, selama hidupmu tidak baik, tidak berbahagia. Ya, kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu lewat kartu tarot? Nanti kita lihat. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya. Pisces, ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. Pisces. Apa yang harus kamu jauhi? Orang-orang karakter model bagaimana ya yang ingin semesta beritahukan untukmu, di mana orang ini tidak baik untukmu, tidak cocok untuk kamu, Pisces. Lindungilah dirimu dari orang-orang toksik ini. Di sini ada the Fool ya. Saya lihat di sini kamu ada tertekan dalam ini, energinya bisa tidak semua 100% resonate ya. Kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Karena ini energi general, energi banyak orang. Jadi saya mengambil energi yang paling dominan dari semua energi para Gemini. Ya, kok Gemini sih? Maaf, Gemini sudah ya, tadi saya readingkan ya. Para Pisces ya. Jadi di sini ada beberapa yang tertekan dalam hubungan, tertekan dalam pekerjaan. Ya. Berarti orang-orang yang menekanmu ini kan orang-orang tidak baik. Orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Contohnya dalam hubungan, ada yang tidak dinikahi tetapi minta macam-macam. Minta apa ya kalau dibilang? Entah dalam tanda kutip ya, seks, keuangan. Kamu harus belikan ini, belikan itu. Padahal ya, janji cuman janji, tapi sampai sekarang nggak nikah-nikah, ini contoh. Ya, jadi kamu tertekan. Wah, saya sudah segalanya berikan, tetapi kok malah nggak ada kepastian. Ataupun mungkin malah dia pergi meninggalkanmu. Tekanan. Ya, kamu sudah berjuang, dia pergi dengan yang lain. Kamu sudah dalam tanda kutip sudah dinodai, dia pergi dengan yang lain. Yang mana dia janji dulu bersamamu, tetap setia sampai mati bersamamu. Tapi hanya umbar janji. Ya, tekanan. Ataupun mungkin di sini ada yang mengumbar aibmu, pasanganmu yang kamu percaya atau sahabatmu yang kamu percayai. Ya, mengumbar aibmu, akhirnya kamu malu, tekanan mental. Ya, sehingga kamu betul-betul kayak macam depresi, ada beberapa. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Kalau bicara tekanan berarti kalau dibicara dari bisnis ataupun karir ya, mungkin pimpinanmu ya, kamu harus kerja cepat begini. Ya, harus punya target, harus goal. Bagaimanapun caranya, pakai cara yang negatif, yang positif terserah. Pokoknya harus goal. Ya, targetnya harus begini, harus banyak tekanan. Ataupun mungkin kompetitor tidak sehat. Bagaimana caranya supaya kita penjualannya tetap up?
Ya, kamu pakai cara curang aja. Ya, ada beberapa yang menekan kamu seperti gitu. Ya. Ataupun mungkin kondisinya orang-orang yang di circle kamu, di sekeliling kamu ini toksik. Ya, mengkambing hitamkan kamu. Cari muka di pimpinan. Untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, jadi kalau kamu udah tahu orang-orang bermuka dua, orang-orang toksik, kenapa kamu harus dekat-dekat di situ? Aisyah, kan saya butuh kerja. Kita kan tetap harus profesional, oke? Tapi kalau menurutmu di sini tekanan, ya, ada tekanan, berarti jiwamu secara tidak sadar, pikiran alam bawah sadarmu di sini menolak itu. Kalau kita nyaman, kita happy, pasti kita bahagia, hati kita dengan langkah kita seirama. Tetapi kalau tidak, berarti kan kita ada rasa tertekan. Ini bicara tekanan. Berarti ada sesuatu yang sebenarnya ditolak oleh dirimu, jiwamu. Sehingga kadang-kadang kamu sakit kepala, sakit punggung, pinggul, rematik, tangan kram-kram. Itu sebenarnya dari pikiran juga. Ulu hati ya, mah, asam lambung, saya merasakan itu. Terutama bagian mata ya, mata juga dengan bagian kepala bawah, antara telinga sampai ujung rambut leher gitu ya, di situ suka sakit. Kenapa? Karena pikiran. Bahkan kamu tidur pun saya merasakan di sini energinya kayak macam nggak tidur, kerja aja capek, waduh bangun udah pagi, serasa kayak saya nggak tidur, badanku masih pegel-pegel karena tekanan. Entah dari tadi saya bilang, entah dalam hubungan ataupun dalam karir. Ya, kamu bisa menyesuaikan juga. Karena ada tekanan dalam pasangan. Pasangan keras, membenarkan kesalahannya, menfitnah kamu, mengumbar aib-aib kamu, membuat kamu dengan hubungan antara kamu dengan contoh mertua nggak baik, ya. Pokoknya bagaimana, ataupun mungkin dia membuat kamu itu supaya dibenci sama keluarga dari dirinya, ya, bentrok dengan keluarganya, ya, karena seolah-olah ya mungkin dibilang kamu pilih kasih lah atau apalah. Karena saya lihat di sini ada yang tidak cocok ya dengan keluarga dari suami atau istrinya, entah dengan mertua atau dengan ipar. Nah, ini kamu bisa menyesuaikan. Ya, mungkin pinjam duit, minta duit, akhirnya ada salah ngomong, tersinggung. Nah, ini ya. Jadi hati-hati kalau dengan orang-orang yang cepat tersinggung dan negative thinking, ataupun mungkin menekan kamu secara tidak langsung. Kalau bicara dunia bisnis ya memang cara-cara licik ini yang sering dipakai. Tetapi ini saya lihat di sini tekanan buat dirimu. Kenapa? Karena kamu tahu saya ini berbuat curang, berbuat jahat. Hatimu menolak. Tetapi karena harus kamu bicara profesional ya, akhirnya hidupmu tidak jadi berkat. Uang yang kamu dapatkan juga cepat habis. Tidak tahu entah kemana keberadaannya. Ada kan seperti gitu, kita terima gaji banyak nih. Ya, dapat tunjangan, bonus, akhir tahun, atau apapun macam-macam, ya. Ujung-ujungnya kok habis ya? Kok malah saya masih dililit hutang ya? Karena tidak jadi berkat. Ya, uangnya nggak tahu kemana. Betul kan? Kok gaji saya banyak tapi kok saya masih punya hutang ya? Hutang kartu kredit nggak lunas-lunas ya? Saya pakai apa aja uang itu? Bingung. Nggak kelihatan. Karena tekanan. Jadi kamu tanpa sadar itu sudah menghabiskan uangmu tanpa sadar. Karena kamu di vibrasi bawah, seakan-akan kamu tuh rakus untuk memiliki ini, memiliki itu. Akhirnya kamu beli, ujung-ujungnya nggak kelihatan. Mungkin karena rusak, ya. Mungkin juga karena ya kamu beli makanan nggak kelihatan. Ini contoh ya. Oke. Berikutnya di sini ada Six of Pentacles. Ini ada triparty, orang-orang yang mendua, orang-orang yang tukang menggoda, ataupun mungkin kamu yang tergoda. Nah, ini hati-hati. Orang yang suka seolah-olah itu memberikan kamu kehangatan, memberikan kamu kenyamanan, padahal sebenarnya dia mau menginginkan sesuatu dari dirimu. Hampir mirip yang tadi saya bilang di sini, the Fool. Ya. Orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang hanya memanfaatkan untuk seks, ataupun mungkin ya nafsu ya, ataupun mungkin kondisinya ya numpang tenar, numpang hidup, numpang fasilitas. Ya, ini contoh, ada yang numpang-numpang di kamu. Ya, numpang makan, numpang tidur, nginap di rumah kamu, itu kan numpang kan
membuat nggak nyaman kan? Yang mana kamu perlu tidur, ujung-ujungnya dia HP terganggu. Ujung-ujungnya dia bolak-balik ke toilet, kamu terganggu lagi. Ini contoh. Ataupun dia mendengkur, kamu terganggu lagi. Ini contoh ya. Ataupun apapun. Contohnya, dia pakai mesin cuci, dia cuci baju, mandi, itu kan semua listrik itu dibayar. Tapi dia nggak sumbang. Ini contoh ya. Itu kan berarti kan numpang. Nah ini ada beberapa yang hanya menjadi benalu buat dirimu. Kamu yang harus bisa menghindar atau memberikan mereka wejangan bahwa perbuatanmu nggak baik. Syukur masih bisa saya bantu. Suatu saat nanti kamu harus bisa berdiri di kakimu sendiri. Jangan hanya mau menerima, ya. Jangan hanya mau membenarkan apa yang kamu lakukan saat ini. Kasihan orang-orang yang kamu rugikan secara tidak langsung, walaupun mungkin sahabat. Ya, jadi hati-hati di sini. Kalau dengan orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu, ya entah dari yang tadi saya bilang, fasilitas, nafsu, memanfaatkan kan. Ini ada beberapa yang mau ajak triparty, sudah tahu punya pasangan masih mau ajak-ajak, ya ajak ketemuan sana sini, ya. Ini hati-hati, saya merasakan energinya orang-orang yang ini pimpinanmu loh yang saya lihat di sini ya. Karena mengatasnamakan pimpinan atau senior ya, dia mau ngajak-ngajak kencan. Padahal dia udah tahu ataupun kamu udah tahu bahwa kamu nih udah punya pasangan, ataupun mungkin dia yang udah punya pasangan, atau bahkan dua-duanya udah punya pasangan tapi masih macam-macam. Kamu udah tahu orang ini tidak baik, ya sudah, jangan, pergi aja. Walaupun mungkin kamu kalau dibilang kamu mempertaruhkan kerjaan kamu, tapi kan dalam artian kamu kerjanya bukan kerja yang nakal, kamu kerja profesional dibayar dengan gajimu, ya. Nah ini hati-hati, karena ada orang-orang yang mengatasnamakan jabatannya mau membuatmu terluka secara jiwa, menduakanmu hanya untuk happy, kesenangan semata, nafsu belaka, dan akhirnya mencampakkanmu. Jadi seperti gitu ya, maaf agak berisik ya. Jadi yang semesta mau sampaikan kepada kamu, jauhilah orang yang hanya mau happy dengan kamu atau malah merugikan kamu. Kamu udah tahu orang-orang model begitu, ya harus kamu yang memperjuangkan dirimu. Ada proteksi untuk dirimu, perlindungan untuk dirimu. Entah kamu keluar dari perusahaan itu, karena pasti banyak kok kerjaan lain. Kita di rumah aja sekarang bisa berpenghasilan. Kamu jualan online, sekarang kamu mau gerak tidak? Ya, kamu jadi konten kreator di rumah aja, tidak perlu keluar rumah. Ya, jadi sebenarnya banyak pekerjaan. Cuman terkadang kamu itu berpikir, pikiran negatif, sudah kayak macam mental sudah mentalnya down. Apa bisa. Padahal semua tuh pasti bisa kalau kamu yakin. Tapi kalau kamu mentalnya udah berdoa yang negatif, ya berarti kamu mendoakan ketidakberhasilanmu. Karena ada keraguan di situ. Ya, seperti gitu. Oke, di sini ada Queen of Pentacles ya. Jauhilah orang-orang yang hampir mirip. Ya, sudah diulang kedua kali nih. Ya, yang hanya mau numpang hidup, yang hanya mau uangmu, yang hanya mau numpang makan, tidak mau kerja. Jauhilah mereka. Atau kalau mau dibilang marah. Karena saya lihat di sini ada adikmu, saudaramu, ponakan-ponakan, bahkan saudaramu saja itu kamu yang kayak seakan-akan pusing, stres untuk memikirkan ponakan-ponakan kamu. Orang tuanya santai-santai baik. Kenapa? Mengharapkan kamu untuk menyekolahkan, untuk bantu uang sekolah, untuk ini, untuk itu. Kamu yang pusing sendiri nih, orang tuanya gimana ya? Santai-santai. Ya, tidak dikasih makan. Sekolah juga kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak, bolos. Karena apa? Kamu memberdayakan. Akhirnya mereka keenakan. Ini hati-hati. Selama kamu berbuat baik tapi kebaikanmu disalahartikan, yang susah kamu. Kenapa? Kamu ibaratkan memberdayakan kemalasan mereka, memberdayakan kebobrokan mereka. Kenapa? Ketergantungan. Merasa keenakan. Mendingan saya santai-santai, ada adik saya, ada kakak saya, santai aja. Gak usah berjuang, ada mereka kok. Harus dimarah, harus ditegur. Kalau mereka memang tidak mau berubah,
ya sudah, biarin aja. Ingat ya, itu bukan salahmu. Jadi kamu bukan bertanggung jawab atas mereka, ya, atas nasib mereka. Tapi terkadang juga kamu tuh nggak, saya lihat ya, aduh kasihan ponakanku, ya. Tapi ini kadang-kadang orang tuanya memang yang harus di ditatar ya. Tapi ini kebal juga ya, saya juga bingung ya bagaimana ya. Jadi korbannya nih ponakanmu. Karena ada orang tua yang keras, saudara-saudaramu yang keras, sudah malas tahu, malas urus dengan ponakan-ponakannya. Jadi akhirnya kamu yang urus, kamu yang sekolahkan, ya, beban lagi buat kamu, ya. Tetapi ya mau bagaimana lagi, nasi sudah jadi bubur. Makanya dari awal, kalaupun seandainya belum terlalu parah, ya kamu yang harus bisa kasih nasihat kepada orang ini, bahwa tidak mungkin saya begini terus. Dunia itu berputar, nasib juga berputar. Suatu saat nanti saya tidak mempunyai apa-apa, kamu bagaimana? Harus kamu berjuang juga untuk dirimu. Nah, bilang begitu. Supaya dia berjuang untuk dirinya dan anaknya. Jangan hanya pasrah pada kehidupan. Ya, ataupun ya kalau mau dibilang ya kamu tinggalkan aja. Keluar dari circle itu. Ya. Numpang-numpang, ya. Sahabat juga begitu. Numpang ini, numpang itu. Walaupun mungkin kamu kaya, kamu berada. Tetapi kan itu memanfaatkan kamu, secara tidak langsung membobrokkan mental dia. Seolah-olah dia mental pengemis atau mental orang pecundang. Dimana kamu seakan-akan membenarkan kelakuan mereka dengan cara ya nggak memberikan tanggapan ataupun tidak menegur mereka. Berarti kamu kan merasa bahwa oke, itu kelakuan terbaik, kelakuan yang baik. Harus dinasihati. Ya, jadi orang-orang yang memang tidak mau dinasihati, tidak mau mendengar, pergi. Kamu yang pergi dari mereka. Bikin sakit kepala. Ya. Oke, terakhir apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Two of Cups. Wow, ini orang yang tidak setia ya. Pergi saja dengan orang yang tidak setia, yang hanya datang persinggahan ataupun hanya datang enaknya aja. Ini ada orang yang tadi saya bilang hampir mirip ya, yang tadi saya bilang triparty, ataupun mungkin kondisinya pasanganmu ya suka selingkuh. Kalau memang dia tidak bisa dipercaya, kenapa kamu harus tetap dengan orang itu? Itu sama saja masuk ke dalam lubang yang sama. Maaf, di sini saya mau disclaimer ya, bukan berarti saya suruh kamu untuk putus, bukan saya suruh untuk kamu bercerai. Itu urusan kamu pribadi, kamu dengan pasanganmu. Di sini saya cuma bicara tentang mental kamu dari semesta, supaya mentalmu sehat, pikiranmu up, pikiranmu bisa produktif, bisa berpikir jernih. Jadi kamu sehat lahir batin. Terkadang manusia itu karena takut ya, dicibir ini, cibir itu, akhirnya apa? Terlihat biasa saja, padahal sebenarnya jiwanya udah mati. Udah mati rasa dengan pasangan, udah nggak sudah nggak bisa, nggak nyaman. Ya, tetapi karena takut dibilang duda janda ataupun ditakut keluarga begini begitu, lingkungan begini begitu, jadi buah bibir atau apa, jadi akhirnya ya tetap bertahan dengan status ini yang tidak menyehatkan, tidak menyenangkan. Ya, jadi kalau dengan orang yang tidak setia, ya kamu tinggalkan. Ini setia dalam tanda kutip ya. Setia dalam artian kalau kamu punya pegawai yang tidak setia, ya ngapain kamu memperjuangkan dia. Kalau dia tidak setia ya, tidak setia nih ya ibaratkan hanya mau menuntut hasil, padahal dia belum berjuang, dia belum kalau dibilang bekerja, sudah ngeluh-ngeluh, ataupun pasangan ya. Jadi orang-orang yang tidak setia ya, ataupun sahabat ya, sahabat di sini mungkin kondisinya ya, dia kalau kamu ada uang dia datang sama kamu, kalau tidak ada uang dia pergi, ataupun mengumbar aibmu ke orang-orang ya, penyelewengan ataupun menjahatimu, mencurangimu untuk kepentingan dia. Ini hati-hati. Orang-orang yang terlihat baik padahal hatinya busuk. Karena saya lihat di sini circle kamu seperti gitu. Banyak yang sebenarnya tidak suka sama kalian ya, Pisces. Cuman mereka itu bungkus rapi dalam senyuman. Yang mana mereka sebenarnya tidak suka melihat kamu bahagia.
ya, tetapi itu urusan mereka karena hatinya busuk, biarin aja. Selama kamu tidak memberikan keresahan buat siapapun ya, ataupun maksudnya dibilang merugikan siapapun, gak usah takut ya, karena yang rugi mereka sendiri kalau mereka ada kepahitan dalam diri, rasa benci, rasa iri, dengki, dan lain-lain. Yang rugi dirinya, bukan kamu ya. Jadi yang semesta mau sampaikan kepadamu, jauhilah orang-orang toksik di mana ya dalam kondisi tertekan ya, yang mana membuatmu tertekan. Orang-orang siapa yang membuatmu tertekan, keluarlah dari circle itu, ataupun gak usah terlalu gubris ya. Triparty, orang-orang yang suka mendua, suka menggoda ya, orang-orang yang hanya numpang ini numpang itu, numpang-numpang, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang hanya mau enaknya saja, orang yang tidak setia pula, dan orang yang menikahmu dari belakang, orang yang hanya memanfaatkan kebaikanmu. Nah, ini hati-hati. Orang-orang yang begini yang harus kamu pisahkan dari dirimu, atau kamu yang harus ya kalau dibilang jaga batasan, jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena kalau kamu dekat berarti kamu menyerap energinya, kamu bisa menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain juga. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari inisial di sini dan zodiak, di mana saya terkoneksi dengan inisial dulu, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada huruf E, ya, ada I, ada Z, ada L, B, T, W, M, C, V, X, A, N, H, K, dan P ya. Untuk koneksi inisial di sini ya, kamu terkoneksi dengan huruf E, I, Z, L, B, T, W, M, C, V, X, A, N, H, K, dan P. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak ya, kalaupun mungkin inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin kamu terkoneksi secara zodiak. Di sini untuk zodiak ya, kamu terkoneksi dengan ada Capricorn, Libra, Aries, Gemini, Virgo, dan Aquarius. Jadi untuk koneksi inisial sudah, untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Capricorn, Libra, Aries, Gemini, Virgo, dan Aquarius. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.